Shalom. Kok jauh banget? Shalom, lambaikan tangan dong. Haleluya, puji Tuhan. Saya seberapa banyak kita yang hadir malam hari ini. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika hujan seperti ini lalu Bapak Ibu Saudara sekalian datang. Saya mau katakan Tuhan kita nggak pernah berhutang. Amin. Dia nggak pernah hutang pada kita. Amin. Dan setiap apa yang kita lakukan sore hari ini, di dalam hujan yang keras tadi, Bapak Ibu datang, Tuhan perhatikan kita. Tuhan sangat perhatikan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu kasih, sepanjang hari ini, dari ibadah yang pertama sampai dengan sekarang ibadah yang keempat, kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu dasar dari pembaharuan rohani. Ketika kita berbicara mengenai pembaharuan rohani, ini bicara mengenai transformasi rohani, amin. Ini bicara mengenai perubahan. Dan hari ini kita belajar apa yang mendasari, apa dasar yang bagaimana supaya saya dan saudara bisa berubah mengalami transformasi rohani, amin. Kalau firman Tuhan mengatakan bukan kita seperti bayi rohani, kita harus terus sampai kita jadi dewasa rohani, amin. Sehingga kehidupan saya dan saudara ketika kita dewasa rohani, kita akan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Buah yang baik, ketika bicara mengenai buah yang baik, hidup kita adalah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau rindu hidupnya mempermuliakan nama Tuhan, lambaikan tangan dong. Haleluya. Saya mencoba untuk kita belajar dengan sederhana. Bapak Ibu kasih, sasaran dari firman Tuhan ketika saya baca dari yang diberikan pada saya, ada dua hal yang menjadi perenungan dan sasaran daripada kita pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita tetap mengalami kemenangan atas berbagai proses hidup kita. Saya mengalami kemenangan. Tentunya kita semua ingin mengalami kemenangan, betul? Amin. Enggak ada yang mau mengalami kekalahan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas setiap masalah yang datang kepada kita. Amin. Tidak ada teologi yang mengatakan atau ajaran mengatakan ketika saya dan saudara terima Yesus lalu kita bebas dari masalah. Enggak ada. Betul? Enggak ada. Selama saya dan saudara masih bernafas, masih menghirup oksigen O2, kita menghadapi masalah. Entah masalah karena kita ciptakan sendiri karena kesalahan kita, ataupun masalah karena orang lain kepada kita. Betul? Tidak ada. Problem hidup mungkin begitu luar biasa. Contoh, hari-hari ini kita enggak ciptakan corona, betul enggak? Tiba-tiba muncul, betul? Loh ya. Kok bisa? Kan itu karena yang lain. Tiba-tiba saya naik motor, saya gonceng anak saya, kami udah hati-hati. Saya bisa nasihati orang hati-hati ya, orang lain bisa enggak hati-hati, kita jalan tiba-tiba seorang yang lagi tergesa-gesa potong kami, bleng. Saya jatuh saudara. Itu kan masalah. Bukan karena saya ngebut, tapi hati-hati pun dipotong, bleng. Orangnya lari. Lalu anak saya ngomel, wah, 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 wah. Lalu kami pulang, saya antar anak saya kuliah waktu itu. Lalu istri saya tanya, sedikit sharing apa kesaksian saudara. Gimana Cik? Papa ini loh heran. Orang udah dipotong orang, nggak marah-marah. Terus dia tanya, istri saya tanya, kamu marah Cik? Ya marah dong Ma, HP saya jatuh dan sebagainya. Terus, Papa enggak marah enggak? Istri saya tanya, kamu kok enggak marah? Oh, saya bingung cara menolong anak saya dulu. Karena dia jatuh Bapak kasih. Terus setelah itu tanya, loh selain itu kalau saya marah itu loh, apa gunanya saya marah? Betul? Orang yang motong saya udah hilang. Ada yang tanya kok enggak ngutuki? Ngapain saya ngutuki? Yang saya kutuki juga hilang. Sudah enggak ada lagi. Lah kalau saya ngutuki yang rugi saya. Oh, selalu istri saya tanya, yang salah siapa sih? Cik, kamu atau Papa? Dia garuk-garuk kepala. Iya ya Maya, tak pikir-pikir ngapain marah begitu saudara. Amin. Itu problem. Hari ini kita mau belajar, problem boleh datang, masalah boleh datang. Bahkan mungkin si jahat hari-hari ini lagi mengempas kita, lagi mendidik kita. Tapi kita harus mengalami kemenangan, katakan amin.
Katakan pada kiri kanan, kita harus mengalami kemenangan. Haleluya, haleluya. Bapak yang kasih, yang kedua Bapak yang kasih, apa kunci agar saya dan saudara tetap kuat dan setia dalam menghadapi proses hidup ini sehingga saya dan saudara menghasilkan buah yang baik? Ternyata Bapak yang kasih, ketika saya buat PowerPoint ini mengalami kemenangan. Kalau saya boleh katakan mengalami kemenangan adalah ketika saya dan saudara tetap teguh, tetap kokoh, dan tetap setia mengiring Tuhan. Katakan amin. Itu namanya mengalami kemenangan. Bukan yang lain. Apapun yang menimpa saya dan saudara, kita tetap kokoh berdiri, kita tetap setia mengiring Tuhan. Itu namanya kemenangan. Sehingga ketika saya dan saudara tetap berdiri kokoh, bukan oleh kekuatan saya dan saudara, tapi karena Tuhan menyertai, dan kita tetap setia mengiring Dia, maka kita akan menghasilkan yang merah, kita akan menghasilkan buah yang baik. Katakan yes. Saudara berkata, buah yang baik itu apa? Paling tidak begini saudara, ketika hidup saya dan saudara mempermuliakan nama Tuhan, itu buah yang baik. Betul? Betul? Yes. Sharing Bapak yang kasih, saya menikah sudah, yang memberkati Opa, lalu Oma juga nyanyi. Bapak Ibu belum pernah tahu Oma nyanyi kan? Ketika saya menikah beliau nyanyi dan khotbah. Haleluya. Bapak Ibu kasih, saya menikah tahun 99. Tahun lalu Bapak Ibu kasih, ketika kami ada mesbah keluarga. Mesbah keluarga biasa, ada anak saya, istri sama anak saya 3. Berdoa seperti biasa, mendoakan begini-begini. Lalu istri saya, kan kami selalu mendoakan gantian. Ayo kamu hari ini doakan apa gantian. Lalu istri saya mendoakan. Dia mendoakan sesuatu hal. Lalu di tengah-tengah doanya, dia ngomong gini, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau berikan buat hamba-Mu suami yang baik. Madek gitu saudara. Ya saya diem. Yang sabar, yang setia, yang selalu menuntun, apapun sampai hamba-Mu bisa jadi seperti ini. Hamba mengucap syukur gini. Ada anak saya 3 Bapak yang kasih. Saya nangis saudara. Bukan nangis bahagia, nangisnya gini, ternyata setelah tahun 99 menikah, tahun 2019 baru lulus. Baru lulus kalau istri ini pernyataan dari istri saya. Terus anak saya gini, loh mah kok baru ngomong sekarang? Iya, tak pikir-pikir selama mama menikah sama papa, tak pikir-pikir iya ya, papa banyak menolong. Dalam hati saya gelodak, baru sekarang lulus saudara. Haleluya. Artinya begini, minta maaf, istri saya memberkati saya, betul? Dan saya memberkati istri saya, amin. Nah ini namanya istri saya menghasilkan buah yang baik, saya juga menghasilkan buah yang baik. Nah kalau seperti ini, maka rumah tangga nggak ada yang bosan, betul? Bukan kami meneladani Opaca, Omaju, ada Om Rianto, Tante, kami sangat meneladani beliau-beliau yang senior. Bapak Ibu kasih, enggak bosan, enggak, semakin hari semakin cinta, amin. Betul, istri saya itu kurus. Dulu kalau naik motor, misalkan naik motor kurus gitu, bahasa Indianya keterak, you know keterak? Tertimpa angin bisa jatuh saudara, saking kurusnya. Tapi setelah menikah, turun mesin, you know turun mesin? Punya 3 anak saudara, maka enggak kurus lagi, perutnya enggak gede. Dia ngomong gini, istri saya manggil saya, oh kamu masih tertarik sama aku? Ya iyalah. Kok bisa sih? Ya iya, kamu tetap paling cantik buat saya daripada yang lain saudara. Loh, wanita itu Bapak Ibu ternyata meskipun ya senior agak tua, dipuji itu senang saudara. Kalau enggak percaya setelah dipuji lihat hidungnya, mekrok-mekrok saudara. Sedikit-sedikit. Setelah itu saudara, pasti dimasakin paling enak saudara. Kita nggak usah minta tiba-tiba dimasakin pare. Waduh, saya paling senang pare saudara. Wah, sudah makan aja saudara. Semua hidup saya dan saudara, kita mau menghasilkan buah yang baik. Amin. Saudara, bagaimana, apa yang caranya supaya saya dan saudara, langkah apa yang kita harus ambil malam hari ini kita belajar. Minimal ada 2 langkah supaya saya dan saudara bisa menghasilkan buah yang baik. Amin. Siapa mau belajar lebih lagi, lambaikan tangan. Haleluya, terima kasih. Bapak kasih, yang pertama Bapak kasih,
Kita akan baca di dalam Roma 12, nggak usah buka Alkitab, saya taruh di sini. Dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan. Saya pakai dari King James Version, dari bahasa Indonesia, berubahlah oleh pembaruan budimu. Tapi King James menerjemahkan, nanti saya ajarkan, kita akan belajar sama-sama. Kenapa kok saya pakai pikiran? Berubahlah oleh pembaruan pikiranmu. Supaya dikatakan, supaya kamu, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Katakan amin. Kehendak Allah adalah apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya bawa gini saudara, sebelum masuk. Pernahkah di antara saudara, misalkan saya dari rumah, saya ceritanya mau ke Ambengan, ke gereja pusat. Tiba-tiba di perjalanan, entah saya naik motor, entah saya naik mobil. Loh, kok perjalanan saya menuju eklesia? Salah. Pernah nggak saudara? Pernah kan? Betul ya? Saudara mau menuju ke A, tapi saudara, loh, hari ini kan misalkan, hari ini kan hari Minggu, ke gereja. Loh kok motor saya atau mobil saya menuju ke kantor? Salah ini. Pernah nggak saudara? Pernah kan? Lebih lagi saudara, kalau saudara dari rumah ke gereja ini, gereja yang kita cintai. Kalau orang Surabaya bilang ngomong, dengan tutup mata aja bisa sampai gereja. Betul nggak? Betul nggak saudara? Kenapa? Karena jalan yang kita lalui setiap minggu, bahkan mungkin hari Jumat, mungkin hari-hari tertentu, ya jalannya situ. Betul? Ya pokoknya jalan situ, istilahnya kita sambil melamun, membayangkan makan yang enak, kita sampai di gereja saudara. Betul? Kenapa? Karena sudah terbiasa. Coba saudara, misalkan saudara jalan ke A, lalu nggak usah lewat sana, lewat mungkin misalkan dari rumah saya jalan Kenjeran terus misalkan ini saudara, mentok perempatan ke kiri Kapasari, lalu ke kanan misalkan Kalianyar, lalu ke Ambengan misalkan. Lalu saya, jangan lewat sana, coba dah kita lewat yang lain, kita lewat Karangasem dan sebagainya. Nggak enak saudara, betul? Karena kenapa? Karena kita udah terbiasa. Amin. Kenapa seperti itu saudara? Saya coba menggambarkan mengenai pikiran saudara. Otak kita ini terbiasa dengan apa yang kita lakukan. Jadi misalkan dari ini kan saudara lihat ada apa nah? Dari kanan ke kiri itu udah terbiasa. Saudara kenapa memakai jam tangan di sebelah kiri misalkan? Karena udah terbiasa. Betul? Kalau udah terbiasa saudara dengan cepat saja, misalkan saudara tergesa-gesa ke kantor, ke tempat pekerjaan, saudara tiba-tiba, waduh tergesa, saudara pakai jam tangan, saya enggak pakai hari ini, tiba-tiba dengan pakai sambil jalan jadi saudara. Betul? Kenapa? Karena terbiasa. Pikiran bawah sadar kita udah menyimpan yang namanya bagaimana cara memakaikan jam tangan di sebelah kiri. Tapi kalau misalkan dicoba dengan tergesa-gesa, saudara pakai jam tangannya nggak sebelah kiri, sebelah kanan, sulit saudara. Saudara harus melihat dan sebagainya. Betul? Kenapa? Karena pikiran kita, otak bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita nggak terbiasa. Betul? Iya, karena udah biasa seperti ini. Kenapa saudara bisa langsung ke gereja cepat? Karena udah biasa. Kenapa kok bisa harusnya saya ke gereja pusat, saya ke tempat yang lain? Karena tanpa sadar ketika saya agak sedikit melamun, otak bawah sadar saya, pikiran saya menuju ke biasa yang saya layani. Saya lalui. Tangkap saudara? Kita kembali ke tadi. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara terima Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tidak serta-merta pikiran saya dan saudara diubahkan. Enggak bisa. Saudara melakukan kebiasaan A, tiba-tiba terima Yesus, tiba-tiba enggak melakukan kebiasaan A, tiba-tiba melakukan kebiasaan B. Enggak bisa. Suatu ketika ada seorang minta maaf, seorang tanya kepada saya, dia ngomong gini, dulu bukan dari anak Tuhan lalu dia terima Yesus, dia orang Surabaya Tulen. Nah, kalau orang Surabaya Tulen minta maaf, orang Surabaya Tulen itu kalau ketemu temannya lupa nama temannya. Misalkan
namanya Andre, nggak ada Andre kan? Kalau ketemu Andre, dia nggak sebut nama Andre, Juanso. Ngerti maksud saya? Nah, Meso, terima kasih Oma. To the point aja. Saya senang Oma minggu lalu khotbah di tempat kami, to the point. Wah, ini enak saudara, karena beliau senior. Wis sikat sana, sikat kiri, semua merah, urusan merah saudara mukanya. To the point, betul nggak? Saudara pernah nggak? Saya rasa tidak ada. Naik motor, tiba-tiba ya misalkan kayak saya dipotong, Juanso. Nggak pernah ya? Puji Tuhan, di sini kudus-kudus, haleluya. Terima kasih semua masuk surga, haleluya. Nangkep saudara? Nah lalu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hari ini terima, besok pagi dan seterusnya tiba-tiba enggak pernah ngomong itu. Enggak. Kadang-kadang bahasa Amerikanya keprocut. You know keprocut? Kenapa kok keprocut? Karena otak bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita masih seperti itu. Masih ada seperti itu. Makanya firman Allah mengatakan begini, tetapi berubahlah, saya kasih warna biru, berubahlah oleh pembaharuan pikiran kita. Amin. Pikiran ini harus dirubah setiap hari. Nah kalau sudah seperti itu, lama-lama saya enggak terbiasa ngomong Juanso. Saya akan ngomong yang lain ketika saya kaget. Betul? Kalau saudara minta maaf kalau latanya, copot, berarti otak saudara penuh dengan copot. Tapi kalau saudara mulai berubah, enggak. Kenapa? Karena udah terbiasa. Ketika saya dan saudara terima Yesus enggak serta-merta. Ketika saya dan saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hukuman dosanya yang diambil. Yohanes 3:16, harusnya saya dan saudara binasa, tapi sekarang kita menuju kepada hidup yang kekal. Betul? Nah, tapi pemikiran saya dan saudara ini harus dirubah. Ini ada prosesnya. Amin. Ketika saudara terima Yesus, dulunya pandangan saudara, misalkan saya ingat dulu mami saya itu begini, kalau sore hari gitu pergantian siang ke sore toh, sore hari gitu ke malam, Juanso jangan keluar. Kenapa toh Ma? Banyak setan lewat. Betul enggak saudara? Betul enggak? Zaman saya kecil gitu. Betul? Loh, saya pikir akhirnya apa yang terjadi? Saya enggak pernah, kalau bahasa Surabaya surup-surup, you know surup-surup ya seperti itu. Saya enggak keluar. Kenapa? Karena saya takut setannya liwat. Betul? Tapi ketika kita dewasa kita ngerti, oh bukan karena setan lewat, karena pergantian dari ini cuacanya kurang bagus. Kalau kita enggak fit kita bisa masuk angin dan sebagainya. Betul enggak saudara? Itu pandangan saudara. Misalkan kalau kamu nanti makan enggak habis, minta maaf saudara, kalau enggak habis itu banyak gini-gininya, nanti kamu punya istri kayak gitu borek, gak enak saudara. Betul enggak saudara? Ya kan? Nah ini masuk, kita bawa sampai akhirnya kalau saya makan tak habisin, cuman piringnya enggak saya habisin saudara. Nah setelah saya terima Yesus berubah? Enggak, ini yang sederhana aja, yang praktis saja saudara. Belum lagi prinsip-prinsip hidup kita yang salah, yang kita bawa dari orang tua kita, yang kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Ada pandangan-pandangan yang salah yang kita bawa dari orang tua kita, dari itu nggak bisa langsung. Itu harus pikiran saya dan saudara harus diubahkan terus menerus sehingga kita mengerti manakah kehendak Allah. Katakan amin. Betul? Yes. Saudara, misalkan pikiran itu mempengaruhi tindakan kita. Kalau dulunya medit, you know medit, pelit, terima Yesus, masa bisa langsung royal? Enggak. Tapi ketika kita mengalami pembaharuan, nanti saya lebih, kenapa bisa mengalami pembaharuan? Kita mengalami pembaharuan pikiran kita, oh iya seperti ini. Ternyata pelit enggak boleh, hemat boleh, pelit enggak boleh. Saudara sekarang enggak pelit lagi. Amin. Itu baik gak saudara? Berarti itu kehendak Allah. Betul? Betul kan? Iya. Lebih lagi, dulu pelit sekarang gak pelit. Malah saudara, sekarang saudara murah hati. Itu baik gak saudara? Itu sempurna. Itu proses Bapak yang kasih. Proses, makanya anak Tuhan harus terus tiap hari
mengalami proses yang namanya mengalami pembaharuan pikiran kita terus menerus, katakan amin. Kata hendaklah dikatakan ini, tetapi berubahlah, ini bukan untuk orang luar. Tapi ketika seorang bapak, saya bayangkan seorang bapak ngomong kepada anak, dia tidak perlu berkata-kata kasar, betul? Ketika saya belum pernah mukul anak saya, kebetulan saja. Tapi ketika saya mengatakan sesuatu, tidak perlu marah begitu rupa, tidak perlu bentak. Bagi saya ketegasan bukan identik dengan membentak. Anak saya tahu, papa tidak suka itu. Contoh Bapak yang kasih, contoh aja pembaruan, gampang aja gini. Anak saya ini kalau mandi, mumpung tidak ada anak saya saudara, anduknya bisa di mana-mana saudara. Saudara ngerti? Di mana dia terakhir pakai anduk dia ganti, anduknya di situ saudara. Pagi-pagi, Pa, Ma, andukku siapa yang pakai? Gini. Kalau sekali nggak apa-apa saya tahu. Kemarin kamu terakhir markirin andukmu di mana? Dia mikir, lu di situ Pak. Ketemu saudara. Lalu suatu ketika saudara, ini saya santai aja. Saya datang ke satu toko bersama-sama istri. Kami nggak niat beli. Saya lihat tempat anduk saudara. Asik banget dari kayu. Antik banget. Saya ambil saudara. Istri ngomong, buat apa anduk itu? Buat apa tempat itu? Wis pokoknya beli wis. Taruh di mana? Wis pokoknya tak pakai. Kamu tenang aja. Saudara, saya pakai, saya taruh di tempat satu di lantai 2 karena anak saya taruh. Dan saya mau mulai. Anak-anak setiap hari anduk taruh sini. Ada 4. Saya dan ketiga anak saya. Awalnya kadang-kadang hilang. Pak saya begini, anduk salah parkir. Langsung saudara. Saudara, nggak perlu marah. Apa yang terjadi? Ketika setiap hari melakukan seperti itu, maka anduknya parkir itu tempat anduk seperti itu. Dan mereka nggak perlu bingung, saudara. Saudara nangkep. Ternyata kehidupan saya dan saudara di dalam rohani seperti itu juga. Kenapa? Dikatakan begini, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ternyata saudara, bukan masa lalu, masa kini ketika saya dan saudara berkumpul dengan teman-teman saudara. Ada bisikan-bisikan yang kelihatannya baik. Sudah, korupsi dikit-dikit enggak apa-apa, kan anakmu sakit. Betul enggak saudara? Saudara mikir, iya benar juga ini. Kayak apa ya? Iya, ini akhirnya saudara ambil saudara. Hati-hati saudara. Kelihatannya sepele, suatu ketika minta maaf, ini masa lalu saudara. Kami ada HF di rumah kami. Lalu saksi, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, Tuhan tuh baik. Iya, Tuhan baik, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Nah kemarin dulu itu bapak ibu saudara sekalian, suami saya kan tukang tagih, lalu dia ya ada, terus lalu sama kantornya ini, ternyata ada uang palsu 1, enggak bisa, lalu suami saya harus ganti. Nah saudara bingung kami, jumlahnya gede, paling gede, terus ya puji Tuhan saudara, Tuhan baik, kami berdoa, kami bergumul, saya tunggu, Tuhan baik, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara tahu cara Tuhan memakai kami, menolong kami. Saya ada, kan biasa orang jual sayur di tempat rumahnya, dia mungkin naik motor gitu. Saya belikan sayur dan saya dapat susu, mateng aku. Tuhan tolong, haleluya. Dalam hati saya, Tuhannya tolong. Anda bahagia, sana enggak bahagia. Anda bahagia, mereka menderita. Uang palsunya pindah tempat saudara. Lalu saya coba hampiri pelan-pelan. Saya enggak sebutannya. Lain kali jangan seperti itu. Lu kan Tuhan tolong toh Pak Johanso. Itu enggak Tuhan tolong. Lah saya perlu, saya ngerti perlu, tapi itu enggak bener. Oh bunder saudara. Betul? Kalau saudara diam, oh iya benar, saya akan lakukan ini kalau seperti itu. Haleluya, puji Tuhan. Kelihatannya rohani itu rohana. Saudara tangkap. Ada banyak seperti ini, makanya dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kelihatannya oke, kelihatannya rohani, padahal salah. Pak Joso, saya aplikasi teman saya, bukan nama panggil saya Pak Joso. Aku serang rokok.
Aku orang rokok ngene. Terus, loh orang rokok, aku mau ketok awakmu ngebul-ngebul. Loh, iku gak rokok. Tahu rokok yang elektrik itu saudara? Iki lo gak ngerokok. Kan kamu pernah ngomong bahwa kalau merokok merusak bait Allah, kan tubuh kita bait Allah. Aku enggak. Mateng saudara. Lalu saudara ngomong benar, saya tak kayak gitu. Loh kan salah saudara. Saudara tangkap. Ini hanya sedikit dari hal-hal yang dunia ini kita terima kelihatannya benar, padahal salah. Artinya saudara, pandangan hidup saya, pemikiran saya yang dulu salah, seperti orang yang lagi buat jalan, macul gitu saudara, lalu sudah jalannya terus, saudara akan jalan yang sama. Bagaimana supaya saya bisa mengerti kehendak Allah? Kalau ini salah, kalau selama ini tidak benar saudara, maka kita harus buat jalan yang lain. Ini namanya pembaharuan pikiran kita, katakan amin. Amin. Ketika saya tahu ini kebenaran, luar biasa saudara. Firman Tuhan itu dahsyat banget. Memang firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mau jadi muridku, pengikutku, kamu harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu ya, ini loh saudara, kalau kita udah biasa melakukan ini tidak benar, kita harus pakai yang lain. Terus anak saya anduknya sekali dua kali, saya tidak marah. Tapi ketika melakukan terus menerus, anduknya parkirnya tempatnya sama saudara. Saya mau katakan gini, ternyata penelitian mengatakan ketika kita melakukan hal yang baru, terus menerus kita melakukan hal yang baru, minimal 48 hari tanpa bolong, itu akan jadi kebiasaan saya yang baru, kita yang baru, katakan amin. Sedikit sharing. Kami disuruh opa oma, kami model taat saja sudah. Jangan so kamu waktu itu masih opa kamu ke eklesia, kamu jadi gembala. Saya sudah minta istri saya di rumah, yes saya tak ngomong sama tante Cuum Cak Iyang, kamu yang ngomong. Sampai di belakang saudara, meneng saudara. Kamu kok gak ngomong? Gak bisa ngomong, mateng saudara. Akhirnya ya setelah kami lihat tanda-tanda dan Oma tahu tanda-tanda, kami harus sana saudara. Lalu tutup tahun, ini sharing saudara. Tutup tahun saya ngomong gini, ya nyantai. Bapak Ibu saudara sekalian, mulai hari ini Pak Teguh selalu BBDA sekarang. Mulai hari ini tanggal 1 besok, saya akan memberikan renungan setiap hari. Begitu Bapak Ibu bangun, ada renungan. Kami buat BBM dulu dan WA, kami kirim dan itu nyebar kemana-mana saudara. Kami buat. Saudara, ketika saya pulang hari pertama masih oke. Ketika 7 hari, masih 7 hari. Masih ada 365 dikurangi 7. Cek dowo nih. Terus terang saya bingung, bisa enggak seperti itu saudara? Grogi, tapi uang di mimbar ngomong saudara, dilakoni saudara. Saya cuma, Tuhan tolong Roh Kudus pimpin. Ketika setiap hari saya kasih renungan, setiap hari kasih renungan saudara, tutup tahun, tanpa terasa saya melihat ke belakang, saya sudah memberikan 365 renungan. Terus ada yang tanya, Pak Johanso tahun depan masih ada? Masih, bukan satu yang tanya banyak, masih. Saya buat renungan cuma gini ngomongnya, Pak Johanso tolong renungannya jangan seperti pujangga ya, kata-katanya, aduh dalam hati saya, ternyata saya ini pujangga. Saya coba untuk membuat sesuatu yang sangat sederhana, lebih sulit saudara, saya lakukan. 1 tahun berlalu, tahun kedua juga berlalu. Dan tahun ini adalah tahun yang keempat. Dan ketika saya enggak melakukan itu saudara, ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Saudara tangkap? Kenapa seperti itu? Karena udah jadi kebiasaan saya. Jadi kalau saya enggak merenungkan, saya enggak dapat sesuatu, saya berusaha dapat. Saya ngomong gini saudara, Roh Kudus akan tolong kita terus. Tahun yang lalu saya tetap taat dengan pusat, tapi di eklesia saya ngomong gini, tahun kemarin adalah Tuhan adalah gembalaku. Ada yang tanya gini, kok Johanso, 1 tahun Tuhan adalah gembalaku, iso ta? Gak ngerti, saya mau gitu. Saya kasih renungan, entek saudara 1 tahun saudara. Enggak masuk di akal. Tapi ketika kita lakukan Bapak yang kasih, kenapa seperti itu? Saya lihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya begitu semangat, hidupnya excited saudara. Saya mau tahu apa ya resepnya. Minta maaf Bapak yang kasih. Ketika saya lakukan perenungan firman Tuhan setiap hari, saya mau ngomong gini, masalah tidak lepas dari saya punya masalah.
Persoalan tetap datang kepada saya, rintangan apalagi. Tapi bedanya adalah ketika saya dan saudara menghadapi rintangan, respon kita adalah respon yang baik, katakan amin. Amin. Yes. Sampai istri saya begini, oh kamu kok gak ono capek ya melayani Tuhan. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Saya ngomong, Om Cak Tan tujuh lu berapa tahun, kami masih belum ada apa-apa. Yang beliau-beliau yang senior luar biasa, kami belum ada apa-apa. Amin Bapak yang kasih. Mari mulai hari ini kita berubah. Mungkin saudara tanya, caranya berubah bagaimana? Tadi sempat saya singgung. 2 Timotius harusnya sampai mulai dari ayat yang ke-14. 2 Timotius 3 ayat 16 kata gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa saudara? Mengajar saya dan saudara. Amin. Firman Tuhan mengajar saya dan saudara. Yang berikutnya lagi untuk menyatakan kesalahan. Amin. Amin. Iya, enggak ada orang, Pak Teguh enggak pernah ya orang mau khotbah dititipi Pak Teguh ya. Enggak ada. Tapi ketika sang hamba Tuhan, saudara jangan dikira saya enggak pernah tertegur. Saya ketika duduk tertegur juga. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan anak muda saudara, dompetnya hilang. Ketika dompetnya hilang, perkataannya muncul, Bapak Ibu kalau dompetnya hilang, saya harus tanya, kalau dompet Bapak Ibu hilang, pertama kali yang muncul apa? Ini hamba Tuhan ngomongin, mati aku. Spontan, mati aku. Saya ngomong, waduh, saya pernah hilang. Saya spontan, Bapak Ibu ketika dompet hilang, waduh. Saya ngomong, Pak Johnson ngomongnya waduh, kalau saya ngomong mati. Lalu seharian dia marah bawaannya. Memang akhirnya dompet ketemu. Tapi di tengah kemarahan itu, Roh Kudus bicara begini, pernahkah ketika kamu pagi hari, kamu lupa merenungkan firman Tuhan, dan kamu merasa mati aku? Pernah enggak seperti itu? Ketika hamba Tuhan yang masih muda itu ngomong seperti itu, saya masih merenungkan, tapi seperti templakan yang keras buat saya. Saya belajar dari situ, salah satu aja saudara. Amin. Dia menyatakan kesalahan kita. Ada banyak. Kenapa setiap minggu kita datang ke gereja? Supaya kita diajar dan kita mengerti kesalahan kita. Yang berikutnya saudara, memperbaiki kelakuan. Amin. Saudara, saya ini minta maaf, saya nggak pernah pukul istri. Karena ketika masih muda, mami saya ngomong gini, Juan nggak boleh pukul istri. Ingat, nggak boleh pukul istri. Ditambah, pukul sekali pasti ada 2 kali. Ada 2 kali dan seterusnya akan jadi kebiasaan. Itu saya pegang saudara. Saudara, saya nggak pernah pukul istri saya. Tapi saya nggak gunakan tangan kaki saya gunakan yang lain. Apa saudara? Saya gunakan kata-kata yang tajam menyakiti istri saya. Bahkan yang luar biasa, minta maaf. Kamu itu gini, firman Tuhannya muncul, tapi dia sakit. Berapa banyak pria-pria tidak pernah pukul istri, tapi melalui perkataannya menyakiti istri. Saya ngomong sama anak-anak, saya kumpulkan anak-anak saya, papa mama tidak ada yang sempurna, tapi tolong jangan keluarkan kata-kata yang menyakiti mamamu. Itu enggak benar. Istri saya sering kali tiba-tiba di kamar dia nangis. Saya tanya, ada apa Nin? Anakmu kurang ajar banget. Aku enggak pernah gini-gini. Saya peluk. Saya datangi anak saya ajak ngomong. Saudara, mungkin kita enggak pukul ini, tapi pakai ini. Ketika firman Tuhan datang kepada saya bertobat. Amin. Saya enggak pernah pukul secara fisik, tapi saya juga enggak mau pukul secara lidah. Dia juga mendidik, firman Tuhan mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Yes. Ketika Yesus selesai mengajar, saudara, Yesus akhiri dengan satu perumpamaan yang luar biasa. Orang yang mendengar firman, Matius 7, dan yang melakukannya. Orang yang dengar firman Tuhan dan melakukannya, diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Pondasinya adalah batu karang. Sehingga ketika badai datang, banjir melanda, rumah itu kokoh berdiri, katakan amin. Tapi ketika orang dengar firman Tuhan, enggak melakukannya, maka diumpamakan seperti orang yang membangun rumah, dasarnya adalah pasir.
Sehingga banjir datang, maka robohlah rumah itu. Saya mau ngomong gini saudara, firman Tuhan di Yohanes 1 ayat yang ketiga, itu firman Tuhan adalah berkuasa, katakan amin. Amin. Nah, ketika saya dan saudara mulai belajar firman Tuhan terus menerus, maka tanpa saya dan saudara sadari, masalah datang, kita tetap kokoh berdiri, katakan amin. Kok bisa ya? Ya bisa. Saudara, kok bisa ya? Bisa. Kenapa? Karena firman Tuhan hidup di dalam dirimu, katakan amin. Dan yang membuat saya dan saudara setia juga firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan lebih lagi, katakan amin. Yang mau belajar firman Tuhan, lambaikan tangan sama-sama saya. Ngomong sama kiri kanan, yang ayo belajar firman Tuhan bareng-bareng. Jadi Pak Teguh biar enggak WPDA. Lihat Bapak yang kasih, lihat nanti hasilnya. Bukan berarti saya lebih hebat, enggak. Dan ketika itu terjadi luar biasa. Itu bagian kita saudara. Langkah yang kedua saudara, Roma 12 ayat 1 tadi 2, ayat 1 dikatakan begini, saya enggak lama di sini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya kasih merah saudara. Saudara, kenapa saya dan saudara enggak mau melakukan kehendak Tuhan? Harusnya baik. Kenapa kok saya enggak mau merubah hal-hal yang salah dari saya, pandangan saya, prinsip hidup saya, kelakuan saya? Kenapa saudara? Karena sesungguhnya saudara enggak melakukan ini. Ayat ini dalam, saya enggak akan bahas lebih dalam lagi. Dikatakan gini, karena itu saudara, demi kemurahan Allah, kita harus mempersembahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan, katakan amin. Ya, ada banyak kita enggak mempersembahkan, kita pegang diri kita, kita mau pegang sendiri dan kita mau hidup menurut kehendak kita sendiri. Akhirnya kita enggak akan melakukan firman Tuhan. Mempersembahkan ini menyerahkan dengan total, menyerahkan dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan amin. Yes. Berani mempercayakan hidup saya dan saudara kepada Tuhan. Sedikit sharing. Terima kasih Opa Oma. Ketika saya minta maaf, ini sudah berlalu, enggak tahu Bapak Ibu sudah tahu kesaksian saya enggak. Ketika saya ditugaskan waktu itu belum jadi gembala ya. Waktu itu masih bukan ketua staf, masih karena di majelis lalu Opa ngomong, ya di Eklesia tidak ada hamba Tuhan. Lalu Opa ngomong, ya kalau gitu berjuasa di sana. Saya di sana Bapak yang kasih, di Eklesia. Itu di November akhir. Saya ingat banget. Bapak yang kasih, Opa tahu, Oma tahu, pelayanan saya di luar banyak. Jadi anggap aja misalkan 2015, 2016 sudah banyak. Banyak sekali pelayanan saya di luar, Bapak yang kasih. Banyak sekali. Ketika saya bahkan ketika saya ditempatkan di Eklesia di bulan November, di Desember saya hanya sekali ibadah di Eklesia. Karena Desember saya banyak keluar. Seringkali juga saya ngomong, Opa, Om Cak saya ke sini, silakan berjalan, silakan. Saya ngomong gitu, ya silakan melayani sana ya. Jadi tahun 2016 saya masih penuh. Nah ketika 2016 menjelang akhir, 2017 banyak hamba Tuhan atau gembala-gembala atau siapa minta tolong, betul kan? Pak Johnson minta tolong, saya pangkas habis Bapak yang kasih. Karena saya ditugaskan oleh Opa, Oma harus ada di Eklesia. Kalau ada di situ ya saya harus banyak waktu saya di sana. Betul? Saya enggak ngomong sama Opa sama Oma. Waktu itu Bapak yang kasih saya mau ngomong, kalau ada istri saya bagus. Keadaan ekonomi saya terpuruk habis. Saya enggak ngomong. Saya pernah ngomong sama Om Cak. Om, saya enggak usah khotbah, saya duduk di situ. Saya enggak khotbah ya Om ya. Saya enggak ngomong permasalahan saya. Sudah Brujanso, pokoknya Brujanso enggak melakukan dosa, Jus Brujanso harus khotbah jadi berkat. Saya enggak pernah khotbah mengenai berkat, saya enggak pernah khotbah mengenai pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena saya belum mengalami. Saudara minta maaf. Di dalam keterbukaan saya tidak pernah hidup foya-foya, enggak. Saya enggak foya-foya. Saya habis karena yang lain. Karena saya bantu dan karena kebodohan saya akhirnya bantu dan dia dimakan orang sampai rumahnya habis, rumah saya pun saya sekolahkan saudara.
Saya harus bayar setiap bulan bunganya. Nangis saudara. Dan saya dapat PK itu saya bayar semua. Terus gitu. Bukan berarti itu pekerjaan saya, enggak. Saya tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Ketika harus seperti itu, anggap aja tahun 2017, saya banyak enggak diundang Bapak kasih. Tahun 2017 datang, diundang tahun 2018, saya juga menolak. Akhirnya karena tahun pertama enggak, tahun kedua ketika orang, berarti berjuang sibuk, betul kan? Karena menolak terus, tidak ada anu saudara. Tadi lagu pertama, kau tiada yang seperti engkau, betul? Begitu mengasihiku, betul? Kau Tuhan, saya mengalami itu saudara. Dan Tuhan kasih jawaban kepada saya dan saudara dengan istri saya. 1001 macam cara yang tidak pernah kita tahu. Katakan amin. Saudara, ketika kami nyanyi, ku pandang wajahmu dan berseru, nangis saudara, dua-dua nangis. Pertolonganku datang darimu, nangis. Peganglah tanganku tanpa dikomando karena gandengan podo meresih. Peganglah tanganku sambil nangis, tambah deres. Kaulah harapan dalam hidupku. Seringkali istri saya nangis saudara. Saya minta maaf nin bodohku. Suatu ketika saya pulang, saya ngomong sama istri saya seperti ini. Dia nangis, Bapak kasih. Dia duduk di lantai, dia lihat saya ke atas. Dia ngomong gini, kok Isaya? Saya ngomong, kalau Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita nggak usah sembah Tuhan, katakan amin. Amin. Saudara, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Amin. Ketika menghadapi masalah begitu luar biasa, secara daging, secara diri saya nggak mampu. Tapi yang menguatkan saya dan menguatkan istri saya adalah firman yang kita terus telah kita makan firman. Amin. Supaya saya dan saudara bisa mempraktek firman, lakukan firman dan belajar firman. Ayat yang pertama dikatakan, karena itu persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau mati ketika kita belum terima Yesus, sekarang kita tetap terima Yesus. Terus pertahankan itu, amin. Sebagai persembahan yang hidup setiap hari. Maka Tuhan akan menolong saya dan saudara, amin. Dan ketika itu terjadi, kita akan menghasilkan buah, amin. Siapa yang menghasilkan buah yang baik, lambaikan tangan. Turunkan tangan. Siapa yang mau mengalami pertolongan Tuhan, lambaikan tangan. Dikatakan kalau lain Tuhan tolong, Tuhan juga tolong kita. Amin. Hari ini saya selesai di sini. Kiranya apa yang saya bagikan, mari kita lakukan. Kita berikan hidup kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan, aku persembahkan hidupku. Apapun yang Kau maui, aku persembahkan. Ku percayakan hidup kepadamu. Dan setelah itu mari kita lebih lagi belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu firman yang berkuasa. Ada kuasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.